Aloha Bruser. Oke, apa kabar nih semuanya? Kembali lagi bersama saya, Wira dan Arsi di Kito Keperawatan Talk. Oke, gimana nih kabarnya Teh Arsi? Udah lama nggak mampir. Baik, alhamdulillah Kang. Kalau Bruser-Bruser di rumah, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di tengah jadwal perkuliahan yang sekarang ini udah mulai padat, amin. Tapi di tengah-tengah kesibukan ini akhirnya kita bisa bikin konten podcast lagi ya Teh ya? Yap, betul banget Kang. Dan sekarang kita udah masuk nih ke Kitok episode 4. Di episode kali ini agak berbeda nih Kang, karena kita pakai sistem daring atau online. Oke, kenapa ya mungkin kalau daring ya? Mungkin nanti akan terjawab sama narasumber kita ini ya Teh ya? Iya, betul. Langsung aja kita sambut ya Kang. Akang Teteh alumni mahasiswa ilmu keperawatan S1. Okay. Apa kabarnya nih Akang Teteh semua? Halo. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat pagi ya, Akang Teteh semuanya. Senang banget saya Wira, Arsi bisa bertemu walaupun via Zoom ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Semoga nggak jadi halangan buat kita semuanya. Oke, podcast kali ini kita akan banyak berbincang-bincang nih sama Akang Teteh alumninya. Bisa tentang sharing pengalaman, profesi, dan capaian apa aja sih yang udah Akang Tetehnya dapatkan gitu setelah lulus dari Stikes. Oh ya, for your information, kalau dulu ini Akang Tetehnya ketika lulus, kampus kita masih bertitel Stikes. Nah, untuk tahun-tahun belakangan ini kita udah bergabung nih Teh sama Akang Teteh. Kalau Stikes itu udah berubah jadi Unjani karena sudah bergabung. Nah, sharing-sharing ini nantinya bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua yang mendengarkan. Yap, pasti akan sangat bermanfaat banget Teteh ya. Makanya untuk stay tune. Oke, sebelum lebih lanjut nih Akang Teteh semuanya, mungkin afdolnya kita perkenalan dulu gitu ya dari Akang Teteh semuanya. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Cuman ya udah kenal juga, belum tentu saling sayang juga sih ya. Darsi. Bisa aja nih Kang Wira. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kang Ferry dulu kah? Ya, nanti perkenalan nama, terus asal, dan juga alumni angkatan berapa ya Kang? Ya. Enggak, dari Kang Ferry dulu. Baik, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Kang. Oke, perkenalkan saya Ferry Pandani. Saya alumni Hima angkatan S1-nya 2016, nursnya 2017. Saat ini saya berdinas di Lanudra Saja, tepatnya di Rumah Sakit Angkatan Udara di Natuna. Jabatan saya saat ini Kepala Subunit Rawat Inap, jadi yang membawahi perawatan inap di sini. Jadi yang mengkoordinir semua perawatan inap nanti lewat saya gitu. Termasuk penempatan ruangannya di mana. Kadang-kadang kita juga bantu tindakan di IGD. Oke. Kalau asalnya nih Kang dari mana? Kalau saya aslinya Subang. Subang. Status K1. Tahu K1? Enggak tahu Kang. K1 itu nikah kawin anak 1. Walah. Ya, kawin anak 1, istri saya 1, anak saya 1. Baru 1 anaknya ya. Ya, semoga nambah ya Kang anaknya. Amin, semoga sehat aja. Lanjut ya ke tetehnya dulu nih. Ada Teh Nindya, boleh Teh kenalannya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Febriani Putri. Biasanya anak-anak himpunan panggil saya Ebi. Namanya sih nggak tahu ya dari mana ya nama panggilannya. Pokoknya nama panggilan saya di himpunan adalah Ebi. Asal saya dari Cianjur, sama juga kayak Rishad. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit BUMN
di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi Selatan di Makassar. Rumah sakitnya Jauh. namanya Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Untuk unit kerja saya ini adalah perawat ICU Neuro. Jadi untuk saat ini saya berada di ruang lingkup kerja di ICU. Udah itu aja ya? Oke. Ya. Iya Teh. Jauh juga ya Teh kerjanya. Iya, jauh. Merantau. Jadi merantau juga ya Teh. Iya, saya merantau bersama suami. Alhamdulillah udah nikah juga di tahun 2022, Alhamdulillah. bulan 1. Mudah-mudahan bisa cepet punya anak kayak Amin, Kang amin. Amin, Amin, amin. Oke, Iya. iya. Terima kasih Teh. Kita Oke. lanjut aja ya Kang. Ke Kang Ichad. Silakan Kang. Oke, makasih. Oke, perkenalkan diri dulu. Nama saya Richard Muhammad Hikmah. Kebetulan saya seangkatan juga sama Teh Ebi, yaitu di himpunan menjabat di periode tahun 16-17 sama 18-19. Kebetulan, alhamdulillah sekarang saya kerja kota yang paling dekat sama Cimahi mungkin ya, dibanding dengan Teh Ebi sama Kang Ferry, yaitu di Cianjur. Kebetulan di Cianjur juga karena saya membantu ngelola klinik ya. Alhamdulillah dipercaya jadi HRD. Status belum kawin, Wah. belum Gua kayak juga nyusul, senior saya. Iya, semoga nyusul ya Kang. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, semuanya udah perkenalan, jadi browser-browser di rumah juga pada tahu nih ketiga narasumber kita. Nah, Wira pengen nanya nih ke Akang Teteh semuanya. Tadi kan udah dijelasin sedikit ya mungkin ya pas perkenalan. Pengen nanya kesibukan saat ini apa ya gitu? Apakah sekarang minggu-minggu ada yang izin cuti kerja gitu atau emang libur? Pengen tahu deh, Tersi. Bener banget nih, mau tahu kesibukan Akang Tetehnya. Boleh silakan dari Dari mana dulu? siapa dulu nih? Dari yang general dulu ya. Boleh, Terus boleh. saya dapetin dia nih. Baik, terima kasih Kang Ferry. Untuk kesibukan saat ini karena kebetulan rumah sakit BUMN ini rumah sakit pertama membuka otak jantung di daerah Sulawesi. Jadi rumah sakitnya baru banget diresmikan tahun 2022. Jadi untuk saat ini kesibukan saya di rumah sakit itu karena belum banyak juga pasien di ICU. Jadi kesibukannya adalah bantu unit lain ya kemana-mana. Terus juga lagi sibuk juga akreditasi juga karena insya Allah akan akreditasi di akhir tahun 2022 begitu. Oh, berarti masih baru ya Teh ya rumah sakitnya. Cuman kalau misalnya nanti udah lama itu ngurusinnya tentang kekritisan gitu ke otak kan gitu ya di bagian Iya neurologi betul. aja. Betul banget karena rumah sakitnya masih baru jadi pasien ICU juga untuk saat ini masih belum ada, tapi sebelumnya udah ada sih, cuma untuk saat ini masih kosong. Jadi nanti kalau misalkan udah penuh karena rumah sakitnya kehususan, otomatis saya juga kebetulan di bidang neuro, jadi mengatasi pasien-pasien khusus neuro. Oh, siap. Oke. Jadi sekarang lagi libur nih, Teh Nindya. Iya, libur. Lagi libur. Oke. Cukup Teh Nindya. Iya, terima kasih. Oke. Dari Kang Rishad, sibuk apa nih sekarang? Untuk alhamdulillah sih sekarang kan memang lagi ngelola klinik juga ya di Cianjur, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Yep. Tapi kemarin alhamdulillah baru lulus sekolah lagi Alhamdulillah di melanjutkan sekolah S2-nya di bagian manajemen rumah sakitnya. Alhamdulillah udah lulus dan sekarang sih lagi sibuk benerin tesisnya. Alhamdulillah mau dibikin buku sama dosen Mau pembimbingnya. dipublikasi ya Kang ya? Ya betul, dibikin publikasi sama jadiin buku. Alhamdulillah kepilih gitu. Siap, alhamdulillah. Jadi itu mungkin sibuknya. Sekarang Revisi lagi dan sibuk revisi. urus.
Ngurus klinik juga ya Kang ya? Ya betul. Betul. Ya, beralih ke Kang Ferry nih. Gimana Abang Ferry? Nah, Bukan hari. kalau saya sih kesibukannya yang namanya tentara kesehatan itu kan tugasnya itu adalah dua. Yang pertama itu pelayanan kesehatan sama seperti riset sama India, itu pelayanan kesehatan maksudnya kalau dari kita. Iya. Terus ada satu lagi dukungan kesehatan. Kalau dukungan kesehatan itu kita kayak apa ya? Kayak kalian dilibatkan ke suatu tempat untuk mendukung bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan itu berjalan. Jadi lebih ke kalian menanggulangi dan mengantisipasi. Ya, tugasnya itu dukungan kesehatan. Jadi kalian standby di situ tiap ada kegiatan. Kalau misalkan ada crash atau cedera atau gimana, nah kalian yang tangani. Itu yang Siap. tugasnya dari kita. Oke. Terus lanjut dulu, pertanyaan lanjut. Lanjut, Terus, Kang. Lanjut. Dijabarkan. Oke, next TRC. Oke, melihat dari kesibukan dan pekerjaan Akang Tetehnya gitu ya, yang contohnya Teh Ninja lagi jadi perawat gitu ya di rumah sakit BUMN, terus Kang Ferry juga yang jadi perawat gitu di tentara ya Kang, jadi tentara juga. Nah, aku jadi penasaran nih, pengen tahu kenapa sih dulu Akang Tetehnya memilih IKP khususnya di Unjani gitu ya sebagai tempat mencari ilmunya gitu. Boleh dari siapa dulu? Kenapa nih pilih IKP di Unjani gitu Kang Teh? Dari siapa dulu? Kang Ferry. Ya, dari saya dulu. Kenapa pertanyaannya tadi saya ulangi, kenapa Ya. milih kuliahnya di Stikes? Iya, Unjani. betul Kang. Iya, Terus jurusannya kenapa harus keperawatan gitu kan? Iya. betul. Jadi saya gini, kalau saya tuh dulu sebenarnya masuk kuliah itu telat. Saya tuh SMA-nya itu keluaran 2011. Nah, 2011 itu 2000 rentan dari 2011 sampai 2012 itu saya nggak langsung kuliah, jadi saya agak waktu nganggur dulu. Harusnya 2011 itu udah masuk kuliah, tapi saya baru kuliah di 2012. Ya bisa dibilang 2011-2012-nya rentang itu ya nyari-nyari kerja gimana gitu, sambil memikirkan gimana kalau kita tidak punya basic itu hanya dari SMA itu kerjanya yang bisa dibayangkan itu apa. Setelah 2012 ya mungkin saya dapat petunjuk atau apa gitu. Jadi saya sempat nganggur 2011-2012 itu dan 2012 itu saya sebenarnya dulu itu sebagai batu loncatan juga ke Stikes Cenderawasih Ahmad Yani itu karena dulu saya sempat daftar 2011-2012 itu daftar IPDN yang kampusnya di Jatinangor itu. Nah, batu loncatan saya yang kedua itu ke Stikes Cenderawasih Ahmad Yani. Kebetulan waktu itu saya tes IPDN itu ada tes kesemaptaan atau lari seperti fisik kayak gitu. Nah, tesnya itu di Brigip di sana. Brigip berapa sih tuh? 15 ya? Iya. Ya, di situ. Nah, kemudian saya lihat ada kampus di sini. Saya pikirlah di situ. Kebetulan ada rekan juga dulu dari kebidanan. Ditanyain lah proses di sana gimana gitu. Terus saya cari info lagi. Kalau saya kuliah kesehatan itu di jurusan yang lain itu atau di kampus yang lain itu gimana ya metodenya? Terus materi sama prakteknya berapa persen gitu. Terus lahan prakteknya di mana aja. Nah, kalau itu harus sebenarnya itu wajib ya. Meskipun dulu saya belum tahu bahwa kalau kita mau menentukan suatu kualitas kampus itu harus lihat dulu dia track recordnya, terus lahan prakteknya, supaya apa? Supaya nanti kalau kita ke depannya tuh ya kita bisa membayangkan, oh ya nanti saya kalau misalkan digembling seperti ini, terus dengan dengan dosen yang mumpuni, terus lahan praktek yang memadai itu, wah nanti ilmu saya pasti berkembangnya lebih cepat nih, terus saya pengetahuannya lebih banyak seperti itu. Itu dulu sudah terpikirkan dan itu mungkin harus
terpikirkan oleh adik-adik sekalian yang mau menentukan kuliahnya di mana gitu kan. Tapi sekarang kan di kita alhamdulillahnya udah akreditasinya udah A kan? Betul Kang, kita udah ada akreditasi A sekarang ini. Kan udah A. Lagi dulu Kang masih B dulu. B pun udah mantap lah gitu kan. Iya. Terus kenapa mau mengambil jurusan keperawatan gitu kan? Saya mikir ini sekolah satu-satunya kalau kita bisa membantu orang banyak itu gimana sih gitu. Dasarnya itu kalau kita mau masuk ke perawatannya itu bukan kita mau happy mau memperkaya diri atau apalagi mau sok-sokan gitu kan, bukan. Iya, betul Sebenarnya Kang. jadi perawat itu mungkin kalian pernah dengar klasik nih alasannya. Jadi perawat itu dasarnya itu panggilan diri, panggilan hati. Benar ya? Benar. Cuman Nah, kalian ada juga nih Kang yang katanya masuk perawat tuh karena dipaksa dulu, tapi nanti lama-lama jadi nyaman. nanti itu ada kepuasan tersendiri jadi perawat itu. Nanti itu kalian alami kalau sudah bekerja. Awalnya itu emang kita belajarnya kok seperti ini, seperti apa namanya, seperti dokter, seperti tenaga kesehatan yang lain, gitu. Belajar yang emang secara kompleks itu kita harus tahu. Pekerjaan itu kenapa kita harus tahu? Karena harus berkesinambungan. Oh mungkin buat adik-adik yang baru itu, kok saya sampai segini banget belajar gitu kan? Saya harus tahu ini, padahal kan kalau misalkan dia orangnya kritis itu kan kalau pasti nanya di rumah sakit atau di klinik itu kan saya cuma merawat pasien gitu, tindakan ya seperti itu aja, kenapa enggak yang diajarin gitu. Jawabannya tidak secepat itu, kita harus tahu dulu dasarnya, fundamentalnya harus tahu. Kalau kita sudah tahu fundamentalnya, dasarnya, baru kita bisa berbuat yang baik, melakukan tindakan yang benar seperti itu. Oke, Kang mau tanya nih, kan Akang tadinya gap year dulu ya, terus mempertimbangkan sepertinya di Stikes ini lumayan banyak gitu prospek kerjanya, apalagi sebagai perawat. Nah, mau tanya, kenapa sih Akang lebih milih ke arah TNI gitu, Kang? Nah, sih awalnya gitu, Akang bisa memilih ke jalan TNI. Kok bisa gitu? Kok bisa Ya. sekarang gitu tiba-tiba jadi TNI? Sebenarnya saya tuh gini, bukan bedanya dengan yang nurse yang dari Bintara kan, kayak ini sekarang pangkatnya Letnan 2, jadi saya masuknya dari sekolah perwira 2019. Terus gini, kita samakan satu persepsi bahwa dari sekolah perwira itu adalah sarjana yang ditentarakan. Seperti saya itu kan seorang basicnya seorang perawat, jadi seorang perawat yang ditentarakan. Beda lagi dengan tentara yang disekolahkan. Nah itu tentara yang dikasih ilmu lebih. Perawat. Sebenarnya di udah masuk tentara itu bisa dia jadi perawat, dibiayai, cuman nyampe D3 keperawatan. Setelah selebihnya nanti kalian bayar sendiri. Kalau saya itu kan kuliah dulu, nah baru masuk tentara. Nah kembali ke pertanyaan Arsi tadi, kenapa saya bisa jadi tentara? Kita itu tiap orang itu kan punya target tujuan kita itu mau dibawa seperti apa ke tujuan utama. Pasti tiap orang itu pasti punya tujuan utama. Betul, Kang. Kita Betul, punya kan? tujuan. Betul. Baik itu semuanya itu pasti mungkin dengan kerjaan yang sekarang itu bisa jadi ada yang batu loncatan atau ada yang ya bikinnya sementara mumpung apa namanya selagi saya masih di Cianjur misalkan atau di mana, saya mau cari ilmu dulu di sini sebelum ke tujuan utama saya apa gitu. Itu kan ada kan? Nah, Betul, Kang. saya dulu tuh sebenarnya tujuan utama tapi tidak terlalu apa harus gitu. Oh, saya harus jadi tentara banget, harus banget. Enggak juga. Karena apa ya? Ya tahu sendiri lah, kalau kita terlalu
menunjukkan itu, wah kita harus jadi tentara gitu. Kalian pernah lihat kan orang-orang yang wow menunjukkan dia pengen jadi tentara banget gitu kan. Nah, Betul, Kang. saya itu Ada yang sampai beberapa kali tes ya. nggak ditunjukkan kan. Kalau saya nggak seperti itu orangnya, saya cari datang dulu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena tujuan saya sebenarnya emang jadi tentara kesehatan. Cuman dari itu saya mikir dulu, saya harus kerja dulu nih, supaya apa? Supaya kalau kita jadi tentara itu kan nanti jadi bapak buah, ya kan, jadi atasan, supaya kita bisa bercerita banyak, terus mengajarkan banyak anak buah kita. Nah, di balik itu pengalaman saya dulu pernah kerja di puskesmas, terus di puskesmas saya cari ilmu sebanyak-banyaknya, terus pindah lagi ke RSUD tempat kalian praktek itu, RSUD Cibabat. Oh iya, Kang, Cibabat. Dulu saya di sana. Banyak dulu penerimaan di sana, sekitar 50 orang, alhamdulillah saya masuk. Nah, kalian fokus aja ke tujuan. Fokus ke tujuan, sementara apa namanya? Kan ada tujuan inti, tujuan fokus utama yang harus kalian raih itu. Nah, tapi jangan ditunjukkan, karena apa? Mungkin orang lain pun kalau misalkan nggak yakin saya kamu orangnya kayak gitu. Kalian fokus aja sambil cari ilmu, sambil memperkaya diri. Perkaya diri dalam artian ya ilmunya yang diperbanyak. Terus saya pun waktu kerja di Cibabat, di mana di dulu saya kerja di Puskesmas Cipageran dulu. Puskesmas Cipageran. Saya pun sama karena kalau jadi tentara itu kan kita harus kuat fisik, kuat mental kan. Saya juga sering berlatih di brigif. Di brigif itu saya kalau misalkan dinas pagi, berarti setelah pulang dinas pagi itu kan waktu luangnya sekitar jam 3 ya. Jam 3 itu saya membina fisik saya gitu. Begitupun kalau saya dinasnya siang, ya saya bina fisiknya pagi, terus gitu pun. Nah, itu salah satu cara saya untuk mencapai suatu tujuan gitu. Kenapa saya mau? Karena ya kalian ya tahu sendiri nanti bisa ngerasakan kalau misalkan jadi perawat di di kayak Risa, kayak Nivia gitu. Nanti mungkin pengalamannya bisa dibandingkan sama Risa sama Nivia itu. Mungkin itu aja. Nah, ada lagi? Oke Teh, Kang Ferry, terima kasih banyak. Oke, iya. Alasannya sangat-sangat benar-benar panggilan diri, awalnya mau ke IPDN, cuman karena tes sama aptanya di Brigif, melihat ada kampus di situ, coba-coba aja ke situ. Oke, Iya. Kang Richard, Terus mungkin Kang Richard beda sendiri nih. Pengen denger deh alasan kuliah di IKP Unjani ini, Kang Richard. Kayaknya mendingan Ebi dulu. Oh, Ebi dulu. Saya yang banyak membelok kayaknya jauh dari jalur. Siap. Ebi dulu. Oke. Ebi dulu boleh. Oke, terima kasih. Kenapa saya memilih perawat dan di Unjani? Sebelumnya saya sekolah tuh pindah-pindah karena kebetulan ayah saya tentara, jadi saya pindah-pindah, kayaknya semua pulau saya telusuri gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya neteplah di Cianjur, di Cibeber. Saya sekolah di SMA 1 Cibeber. Setelah itu, waktu itu tuh kayak kelas 3 SMA tuh, apa sih ada yang isi kuesioner gitulah. Saya isi aja tuh, belum tahu juga mau jadi apa, mau kemana tuh ya. Terus setelah itu, ternyata saya dapat surat undangan kalau saya dinyatakan lulus di kedokteran Unila Lampung. Wow. Nah, ternyata dari situ kayak semangat gitu, pulang, mama, ayah aku dapat surat gitu kan. Ternyata mamaku tidak merestui. Dalam artian tidak boleh jauh anaknya. Jadi akhirnya karena ayah saya tentara, ya udah kuliahlah di Unjani di kampus tentara. Saya daftar tuh di kedokteran Unjani, kedokteran umum tidak lulus, lulusnya di kedokteran gigi. Waktu itu saya seangkatan sama teman saya juga Ridwan, ada dia. Waktu itu kita tes bareng-bareng di kedokteran umum gigi, di kedokteran gigi Unjani. Udah
masuk praktek, bukan praktek gimana ya, kayak tes-tes gitu sebelum lulus, tapi ternyata gagal. Kayak, kok gagal ya gitu kan. Mana yang di Unila udah saya tolak lagi gitu. Agak sedih sih, tapi nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya saya berinisiatif untuk kayak les gitu loh. Les yang gimana ya, kayak nunda dulu 1 tahun, nggak apa-apa saya belajar gitu, les dulu. Gap year dulu ya Teh berarti. Ya, les-les Kang dulu, Ferry. cari-cari ilmu baru lagi, siapa tahu saya bisa lulus lagi gitu. Nah, jadi karena waktu itu di SMA saya belum terpikir mau jadi apa, ternyata saya dapat surat undangan saya lulus di kedokteran, dan jadi dari situ tuh kayak termotivasi, enggak saya mau masuk kesehatan, enggak saya masuk kedokteran, seperti itu. Jadi kayak mau belajar. Terus akhirnya sempet kayak marah sama keadaan juga, kenapa kok aku nggak kayak anak-anak yang lain ya, boleh jauh gitu kuliah. Ya udah, terus udah gitu akhirnya karena sama orang tua tidak boleh nunda 1 tahun, terus tiba-tiba ayah saya tuh kayak pulang ke rumah terus bilang, ayah udah daftarin nih di Unjani gitu, ambil perawatan katanya gitu kan. Didaftarin sama ayah berarti ya? Iya, kayak tiba-tiba, kok tiba-tiba sih kayak kena prank gitu kan. Ya udah. Terus udah gitu, saya juga, ya udah nggak apa-apa. Saya baca-baca tuh di keperawatan tuh kita belajar apa. Ternyata kita belajar tuh banyak ya. Entah itu farmasi, obat-obatan, entah itu kebidanan, entah itu kedokteran, entah itu gizi, analis, lab, Perawat semuanya kita mencakup belajar. semua ya Teh. Kita belajar semuanya. Dari situ saya merasa kayak, saya paling hebat nih nanti ketika lulus gitu kan. Karena semuanya kita belajar, ya. Kita belajar semuanya, perawat itu kita belajar semuanya. Profesi lain kita belajari gitu. Walaupun dasarnya gitu kan tidak sampai menjurus. Setelah itu saya masuk himpunan, belajar. Terus akhirnya saya lulus. Sempat mau nunda juga lulus karena waktu itu judul skripsi tidak di ACC, tapi karena saya pernah gagal, kenapa saya harus nunda gitu. Jadi nggak apa-apa mengeluh di belakang tuh ngeluh aja gitu, kenapa judulku tidak di ACC gitu kan. Udah sidang proposal tiba-tiba harus ganti judul. Kayak apa ya gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu sampai ambil profesi nurse. Setelah itu karena waktu itu saya profesi nurse itu angkatan COVID. Jadi saya sebelum lulus itu alhamdulillah saya keterima kerja di puskesmas di Cianjur. Pelosok jauh banget. Tapi dari situ saya belajar kayak sinyal nggak ada, jarang ada sinyal. Saya belajar kayak ilmu yang saya pelajari kayak baru lulus gimana sih, jahit aja belum bisa gitu. Tapi dari situ tuh saya belajar semuanya. Saya bisa jahit dari situ. Saya bisa berani ngasih obat dari situ. Ya walaupun nggak obat-obat yang spesifik dokter kasih kan. Karena memang penyakit yang saya temuin di puskesmas tidak terlalu spesifik gitu kan. Terus juga saya belajar bantu melahirkan, dari situ semuanya saya belajar. Kayak sampai saya tahu cara PD ya kayak gitu-gitu, kayak saya belajar di situ. Akhirnya hampir 1 tahun saya kerja di puskesmas, tepatnya di rumah sakit di puskesmas Pasir Kuda. Saya jadi di perawat IGD-nya. Setelah itu karena COVID meningkat, waktu itu dapat info dari kampus kalau Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta itu buka relawan COVID. Saya daftar, tapi sebelum saya daftar di relawan COVID itu, saya sempat daftar di perusahaan karena sedikit mau membelok, karena perawat itu luas, kita bisa jadi K3, kita bisa di hiperkesnya, kita bisa di perusahaan, kita bisa dimanapun. Sempat terpikir untuk membelok dan akhirnya saya mengikuti pelatihan. Jadi selama di puskesmas itu karena karena ada waktu, jadi
saya sambil nunggu ukom tuh kayak saya pelatihan, jadi nggak diem, nggak stuck gitu, saya pelatihan, apapun pelatihannya gitu, kayak saya ikut K3 umum, saya ikut hiperkes gitu kan, kayak saya juga sempet kayak belajar sunat, kayak gitu-gitulah, saya belajar semua pelajari gitu. Nah dari situ ternyata Allah menyuruh saya untuk menjadi relawan COVID di RSPP. Saya di RSPP masuk dan alhamdulillah langsung ditempatkan di ICU-nya. Saya belajar di sana, belajar banyak, terus sempat off di RSPP. Saya kerja di RSUD Koja di Jakarta karena waktu itu niat pengen jadi PNS. Di situ juga saya keterima juga dan alhamdulillah ditempatkan di ruang ICU juga. Tapi ternyata Allah berkata lain nih, saya mencoba-coba. Jadi sebenarnya kayak saya tuh tipe orang yang apa ya, kayaknya kalau nggak nyaman ya udah saya tinggal gitu. Jadi nggak saya paksain, mental saya lebih segala-galanya gitu kan. Oke, dari situ alhamdulillah saya karena awalnya saya di RSPP, saya berpikir untuk ya saya mau jadi pegawai BUMN. Ya, saya mau gitu. Jadi dari situ terpacu lah untuk terus belajar, ikut pelatihan. Saya pelatihan neuro di RS PON itu selama 6 bulan. Saya pelatihan 3 bulan ya, selama 3 bulan kalau nggak salah itu saya pelatihan di neuro. Saya juga belajar kayak selama di ICU, saya alhamdulillah di RSPP saya dapat pelatihan ICU dasar juga. Setelah itu saya dipanggil, keterima juga. Jadi kayak di RSPP pengen jadi BUMN. Setelah itu off dulu deh gitu kan, off dulu, saya mau di RSUD karena waktu itu kan dapat info mau CPNS kan, ya udah saya mau daftar gitu, siapa tahu saya keterima jadi PNS gitu kan. Saya coba semua peluang, tapi setelah di RSUD enggak, kayaknya hati saya mau ke BUMN. Ya udah saya balik lagi dan alhamdulillah saya sekarang ditempatkan di Rumah Sakit Otak dan Jantung. Kebetulan saya juga ikut pelatihan neuro, itulah walaupun sertifikat saya yang lain kayak hiperkes K3 saya tidak, maksudnya karena sekarang saya di rumah sakit jadi belum terpakai, tidak apa-apa. Tapi ternyata di Rumah Sakit Pertamina ini ada onsite gitu kan, kayak medical check up, terus kayak onsite ke perusahaan, itu ternyata berguna sekali. Jadi tidak ada yang namanya ilmu yang sia-sia gitu. Saya pelatihan tuh kayak kadang mikir pas awal tuh, saya pelatihan ngeluarin uang banyak banget ya, tapi kok kayak tidak ada yang terpakai apa gimana ya gitu kan, sedikit menyesal. Tapi tidak, ternyata setelah saya jalani, ada poin plusnya. Begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya di Pertamina. Kalau untuk ruang unit ICU, alhamdulillah di RSUP saya juga udah dapat pelatihan ICU dasar. Neuronya juga saya udah dapet, alhamdulillah. Jadi gitu aja sih. Oke. Keren banget ya Teh Nindya gitu. Betul banget. Ternyata untuk menjadi seorang yang sukses itu kita harus banyak mencari peluang ya Teh. Jangan menyerah juga. Kita cari tempat kerja yang senyaman-nyamannya dan yang ini kita mau gitu. Dari dua narasumber kita tadi, Kang Ferry dan Teh Nindya ini, ternyata gitu sebelum mau ke Unjani gitu ya, banyak banget untuk mencari pengalaman gitu ya. Sebelum ke tempat kerjanya juga gitu ya, banyak banget nyari pengalaman dulu, nyari ilmu dulu. Oke, kita langsung aja lanjut ke Kang Risyad. Mangga Kang. Terima kasih, hebat banget ya buat Teh Nindya sama Kang Ferry. Kalau saya sih sebenarnya dulu itu mungkin salah satu kaum yang terpaksa jadi perawat mungkin ya. Mungkin teman-teman juga nanti ada yang benar-benar pengen jadi perawat atau benar-benar yang terpaksa karena harus jadi perawat mungkin ya. Cuman benar tadi kata Teh Nindya, gak ada yang sia-sia.
di hidup ini, setiap detiknya pasti bermanfaat buat masa depannya. Untuk dulu juga sebenarnya saya SMA pengennya ke informatika ya dulu tuh, karena saya memang sukanya di bagian editing, desain kayak gitu-gitu. Cuman karena mungkin keluarga punya kesehatan, jadi saya diarahkan untuk menjadi tenaga kesehatan. Dulu sih diarahinnya jadi dokter, cuman saya tahu diri ya, karena saya agak males, terus ya ternyata perawat juga sama aja, sama-sama capek Sibuknya juga, ya Kang ya, sibuk sama juga, sama-sama capeknya. aja Beuh. ya. Nah, mungkin singkat cerita ya saya didaftarin aja ke Unjani, saya juga nggak tahu Sama kayak menahu India sama ya. Ten Ya, sama India, kayak iya. Teh Nindya di daftar. Karena saya memang kadang ada jiwa kompetitifnya ya, karena saya gak mau nanti dipampang namanya saya tidak lulus, saya coba aja kerjain dengan benar, cobain ngisi yang sebisa saya, ternyata alhamdulillah sudah lulus. Walaupun ketika saya lulus, mungkin saya tidak sevisioner kayak Kang Ferry sampai mencari perawat tuh kerjanya seperti gimana, kampusnya seperti gimana, mungkin ya saya mah asal masuk aja, perawat gak tahu gimana nanti kerjanya, gak tahu nanti udah lulus mau jadi apa, saya jalanin aja. Ternyata pas masuk, wah ternyata ada sesuatu yang saya nggak suka, yaitu darah. Kebetulan saya memang nggak suka darah, terus nggak suka yang berbau-bau. Mungkin Teh Ebi tahu ya saya gimana di saat dinas. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin kayak saya yang nggak suka darah kayak gitu-gitu, tenang, saya juga lulus kok akhirnya. Mungkin ya singkat cerita, saya sebenarnya belum menerima menjadi perawat ketika saya udah kuliah keperawatan juga. Makanya gimana nih caranya kita jangan menyerah di tempat, jadi kita harus cari sesuatu yang kita suka. Contohnya misalkan kamu gak suka A, berarti kamu harus cari yang B, cari C, cari D. Gak boleh sampai kita karena gak suka A ya udah kita menyerah. Nah, alhamdulillah ketika saya di LDKM saya ketemu Kang Ferry, ketemu Kang Fadli, ketemu Kang Rian, semuanya teman-teman kakak senior yang apa ya, kayak yang nyuruh saya untuk masuk hima. Saya dulu ketika ditanya mau masuk hima berapa persen, 20%, saya gak mau masuk hima. Saya juga males ya, tapi ketika ketemu Kang Fadli, Kang Ferry dan lain-lain memotivasi saya untuk masuk hima, ya udah saya masuk hima aja. Dan alhamdulillah ternyata hima ini salah satu yang buat saya jadi kuliah di keperawatan itu tidak terlalu terkepikirkan. Jadi ketika banyak tugas atau banyak kegiatan saya lihat darah atau kayak gimana, bisa ada sesuatu yang saya senangi, yaitu di hima, ketemu teman-teman, bercanda dengan teman-teman. Jadi itu salah satunya. Dan di hima juga kan saya belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana sosialisasi, Betul. dan memanage teman-teman juga gitu. Betul. Nah, setelah saya jalani perkuliahan selama 4 tahun itu, alhamdulillah ternyata saya bisa lulus juga ya, dengan dibantu teman-teman, dengan dosen-dosen di mungkin dulu Stikes ya, pada baik-baik semua ya. Alhamdulillah ternyata saya masuk ke kampus yang salah satu dulu tuh Stikes Unjani itu salah satu, Stikes Ahmad Yani itu salah satu Stikes yang terbaik menurut saya di Jawa Barat. Dari fasilitasnya, dari dosen-dosennya, dari semua fasilitas gedungnya juga mungkin itu yang salah satu yang terbaik di Jawa Barat menurut saya ya. Karena saya dulu juga kan waktu di IMA ke beberapa kampus di Stikes di Jawa Barat juga, dan ternyata menurut saya salah satu yang terbaik itu yaitu Stikes kampus Unjani gitu. Alhamdulillah ketika saya lulus skripsi, saya di sini mungkin membelot ya, mungkin saya berpikir bahwa kalau saya jadi perawat yang kerja di rumah sakit atau di puskesmas, sebenarnya saya bisa, cuman salah satu beban saya itu melihat darah kayak gitu sangat sulit disembuhkan ya, terlalu
mungkin butuh waktu yang cukup lama sehingga untuk saya bisa sembuh dari takut darah gitu. Nah, saya coba cari-cari informasi, ternyata memang keperawatan tuh tidak hanya kita jadi perawat saja di rumah sakit, di puskesmas atau dimanapun, ternyata ilmu keperawatan itu kepake gitu. Dan saya cari-cari, alhamdulillah saya ketemu bahwa kebetulan juga di Cianjur saya mengelola klinik. Saya menyarankan, saya di web cari bahwa ada ternyata S2 manajemen rumah sakit. Nah, di situ saya cukup tertarik, mungkinnya lebih melihat mungkin di sini saya rezekinya atau kemauan saya coba tes. Alhamdulillah dari beberapa orang saya termasuk yang lulus. Nah, kebetulan alhamdulillah ya, kebetulan di manajemen rumah sakit juga perawatnya ilmu keperawatannya dipakai, ilmu manajemen di saat di himpunan juga kepake juga, karena di manajemen rumah sakit sendiri itu nanti kita membahas tentang bagaimana mengelola karyawan, terus bagaimana mengelola lingkungan di rumah sakit, di klinik, semuanya itu dibahas. Bagaimana kita menerima karyawan baru, itu semuanya dibahas. Kan semuanya itu dibahas juga saat kita di himpunan. Kan di himpunan kita bagaimana manage waktu juga, bagaimana manage teman-teman juga gitu. Betul. Nah, dari situ alhamdulillah selama 2 tahun alhamdulillah saya lulus tepat waktu S2-nya. Dan sebenarnya untuk S2 sendiri sih, untuk S2 manajemen rumah sakit sendiri, buat teman-teman yang pengen nanti lanjut kuliah lagi S2, jangan takut ya. Kalau S2 itu sebenarnya sama aja perkuliahannya, menyenangkan gitu. Kalau ketika kita belajar dengan apa yang kita mau, itu sangat menyenangkan. Maka saya juga pengen kuliah lagi kalau ada rezeki. Kalau misalkan amin. dengan materi kita yang suka gitu. Karena manajemen rumah sakit yang materi yang saya sangat suka, jadi gak kerasa 2 tahun itu sangat cepat gitu. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu sama aja. Mungkin di penelitiannya yang agak sulit mungkin ya. Mungkin alhamdulillahnya ketika saya di S itu saya ketemu pembimbing kayak Bu Nunung, Bu Cata, itu dosen-dosen yang digecek gimana ya, kayak skripsi itu benar-benar ditekankan, dan ternyata alhamdulillah ketika kita jalani dibimbing sama Bu Cata dan Bu Nunung yang benar-benar baik, yang benar-benar ngasih tahu kita yang benarnya. Ketika S2 sama pembimbing dilepas, jadi ketika S2 tuh kita kayak dilepas ya, mau lulus atau enggak sok aja, kerjain aja gitu. Kalau enggak dikerjain ya udah EGP gitu. Beda dengan S1 mungkinnya kita dikejar-kejar dosen, di chat dosen kapan bimbingan kayak gitu. Kalau di S2 sih enggak ya, kayak yang ya udah lepas aja. Jadi ketika kita bimbingan juga kayak revisi tuh ini salah, terus kita nggak tahu gitu harus apa yang dibetulikinnya, apakah yang mana yang baik, mana yang enggaknya. Beda dengan S1. Dan alhamdulillah karena Bu Nunung, Bu Cata kasih tahu saya dulu, jadi saya ada bayangan ketika S2, dan alhamdulillah saya lulus dengan S2. Oke, Kang, izin. Berarti Kang tadi kan Akang takut, maksudnya takut apa gimana Kang? Jijik sama darah ya? Jadi nurse gak sih Kang Akang? Ya betul. Kebetulan saya nggak nurse karena saya memang tadi saya bilang lebih membelot ke manajemennya mungkin ya. Siap. Saya pengen ke manajemennya, tapi saya nggak bilang bahwa jangan nurse atau ini, tapi kalau bisa nurse aja dulu. Ketika nanti udah nurse, kalian makin luas gitu, kemana aja. Dulu saya emang takut darah banget ketika di IGD, dulu di Dustira mungkin ya, ketika perawat senior nyuruh saya masuk ke ruangan OKA, lihat darah, saya hampir pingsan. Waduh. Saya di situ hampir pingsan. Saya yang harusnya gotong pasien, malah saya mungkin digotong sama pasiennya ya. Mungkin kata pasiennya juga, gak usah takut deh, saya udah biasa, bukan bapaknya yang biasa, saya yang takutnya gitu.
Ya gitu sih takutnya. Iya, Kang Ica kebetulan saya juga salah satu orang yang takut darah. Kalau lihat darah tuh kayak pusing gitu, Kang. Iya. Tapi Kang Ica tuh lebih memilih untuk belok ya, Kang, dan memilih jalan yang Akang suka. Kalau bisa jadi motivasi juga nih buat aku, tapi aku sih masih belajar gitu, Kang, untuk terbiasa dengan darah. Tapi alhamdulillah terima kasih gitu ya, Kang, untuk motivasinya. Salah satu solusi juga untuk teman-teman yang takut darah. Oke. Langsung aja kali ya, Kang Teh, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga gitu. Nah, gimana sih suka dukanya setelah masuk ke dunia kerja? Terus supaya adik-adik yang nonton juga tahu, karena ngomongin soal usaha mencari kerja itu tentunya nggak akan ada habisnya gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, Akang Teteh di sini yang sebagai narasumber udah membuktikan bahwa bisa gitu untuk terjun ke dunia kerja. Nah, boleh deh suka dukanya dari Teh Nilia dulu. Oh iya, oke, terima kasih. Untuk suka dukanya selama bekerja ya, kita ngomongin enaknya dulu ya. Karena saya selalu berpikir selalu enaknya. Jadi di kehidupan saya nggak semua enak gitu. Jadi enaknya di kerjaan itu ketika saya bekerja, saya apa yang saya lakuin itu dihargai. Dalam artian saya mendapat respon baik, saya dapat ucapan, saya dapat penghargaan, saya juga maksudnya dari baik penghargaan berupa gaji maupun berupa ucapan gitu kan. Karena kalau kerja, kalau kita mikirin gaji aja, itu nggak akan ada yang cukup. Tapi kalau kita lihat dari sisi senangnya pasien, itu lebih dari cukup. Begitu. Sukanya juga karena kalau kerja, semua ilmu kayak terpakai gitu loh, apa yang saya belajar selama di Stikes. Kayak saya dulu belajar tuh kayak saya orangnya takut jarum ya. Saya kalau nginpus atau ngambil darah itu saya nggak apa-apa deh, saya nusuk orang tapi saya nggak mau tusuk gitu. Terus kayak kayak banyak jijinya juga ketika praktik di kuliah. Tapi ketika kerja tuh kayak enggak, saya harus berani gitu. Enggak, kalau orang semua pada takut, enggak boleh gitu. Karena ini pilihan hidup saya gitu kan. Nah, akhirnya kayak dari situ oke, saya bisa, semua bisa gitu. Dan dari situ mindset saya di kepala saya kayak kalau ditunjuk ini enggak, saya tetap bisa. Jadi kalaupun kayaknya saya baru praktek ini, kayaknya saya pernah nyoba ini, tapi dulu enggak, tetap saya bisa, saya mampu kok. Percaya diri aja dulu. Urusan gagal atau gimana itu di belakang, tapi setidaknya saya pernah mencoba. Terus sukanya juga, kebetulan di Rumah Sakit Pertamina ini baru, alhamdulillah. Jadi untuk jenjang karir itu sangat luas gitu kan. Jadi istilahnya kita alhamdulillah punya jabatan di sini. Terus juga mau S2 alhamdulillah insya Allah tahun depan gitu kan. Kayak alhamdulillah kayak tersusun gitu. Kayak apa yang saya inginkan alhamdulillah satu persatunya di dunia kerja ini bisa terrealisasikan gitu kan. Nah, itu sukanya, dukanya tuh lebih banyak ke lingkungan sih sebenarnya, lingkungan kerja. Ya namanya kalau orang ya nggak bisa kita mukul rata, semua orang harus kayak aku, harus yang ceria gitu kan. Semua orang harus kayak aku, nggak boleh kalau ngomong seenaknya gitu kan. Apalagi aku orangnya baperan gitu. Semua orang harus kayak aku, nggak bisa lambat karena aku orangnya gregetan, nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu paling dukanya, jadi kayak lebih banyak menahan. Kayak dalam artian nggak, kalau misalkan belum terlalu fatal nggak apa-apa gitu. Kayak duka-dukanya sih
kayak apa ya, ya banyak lingkungan sih, di lingkungan kerja, partner kerja itu sih. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan sukanya, lebih banyak sukanya. Karena ketika kita mau mengeluh, alhamdulillah dapat ucapan, alhamdulillah dapat penghargaan, alhamdulillah dapat gaji gitu, udah kering gitu kan. Jadi banyak alhamdulillahnya gitu. Jadi ketika mau ngeluh, kayak pulang dinas, ngeluh ke suami, aku gini, temen aku gini. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ternyata dari satu orang yang nggak suka ke kita, tapi masih banyak yang suka gitu kan. Jadi alhamdulillah juga mau mengeluh tentang pekerjaan, alhamdulillah juga udah kering-kering bunyi lagi gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillahnya lebih banyak alhamdulillahnya daripada tarik nafasnya ya. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk dukanya lebih ke menahan perasaan gitu ya, Teh? Iya, itu aja sih. Kalau untuk di dukanya sih kayak gitu, karena perasaan saya tuh agak sedikit sensitif, itu aja sih. Nggak apa-apa ya, Teh, karena banyak alhamdulillahnya. Iya, banyak alhamdulillah itu sih, alhamdulillahnya. Oke, terima kasih Teh Nindya. Terima kasih, Teh. Kuncinya dari Teh Nindya harus banyak-banyak bersyukur teman-teman semuanya. Gitu sih. Oke, next mungkin Kang Ferry, suka dukanya sekarang telah menjadi tentara kesehatan. Saya mau cerita, kalau tadi Nindya itu yang bahagianya dulu, pengalaman baiknya dulu. Kalau saya mah lebih sukanya happy ending. Oh, siap Kang, silakan Kang, gas. Jadi agak kebalik ya Nindya ya, mohon maaf ya. Oke, gak apa-apa Kang. Jadi tadi kan pertanyaannya suka duka masuk ke lingkungan kerja itu seperti apa gitu kan. Sebenarnya kalau kita masuk ke dunia kerja yang kita inginkan itu sebenarnya ya semuanya itu ya fine aja gitu, nggak ada rintangan. Cuman karena apa? Karena kita sudah tahu konsekuensinya. Kalau kita mau melangkah itu kan, kalau saya itu harus tahu dulu. Kalau saya mau melangkah ke situ, nanti yang akan terjadi seperti ini gitu. Dan itu sudah saya perhitungkan gitu. Ya kalau misalkan, kalau saya sih lebih ke ininya, lebih ke menggambarkannya, suka dukanya itu saat menjalani proses kerja, bukan masuk kerja. Tapi saat sudah kita kerja, sedang berproses kita itu kerja, bukan ke suka dukanya pada saat kita masuk itu. Awal-awal tuh gimana sih susahnya, terus apa sih pengalaman, apa yang membahagiakannya, apa yang membuat kita kecewa apa enggak, tapi lebih ke prosesnya itu saat kita kerja itu. Kalau saya ya menggambarkan Boleh Kang, boleh. Kalau saya kan sudah tadi saya bilang, kalau ini sudah menjadi cita-cita, keinginan kita untuk kerja di sana, ya apapun, sesusah apapun, kita akan laksanakan gitu. Nah, sekarang saya mau bercerita tentang saat proses ini. Ya kalau jadi tentara kesehatan, yang namanya tentara, kalau dibilang nggak sukanya itu, ya mungkin sebenarnya hampir sama. Kalau pressure di dunia kesehatan itu, spesifiknya ke perawatan itu, mungkin di ruangan-ruangan atau di tempat kerja seperti Risa sama Nindya itu pasti pressure itu ada, pasti kan. Pressure itu tuntutan harus seperti ini seperti itu ada. Kena marah orang lain juga ada, pasti kan. Dari pimpinan itu ada. Nah, cuman kalau ya di TNI sendiri itu ya pressure-nya beda pressure-nya. Mungkin yang membedakan itu. Nah, terus kita kerjanya itu di luar apa ya namanya, di luar perencanaan kita gitu. Kalau misalkan kita kalau di rumah sakit biasa itu kerja 8 jam, shift pagi itu jam 7 sampai jam 2. Oke, itu terencana, fix. Di luar itu kalian tidak usah kerja lagi kalau ada panggilan gini-gini, tidak. Kalau di tentara itu dari jam 7 sampai jam 3 kalian dinas itu. Nanti begitu ada kebutuhan, misalkan jam 12 malam atau jam berapapun, dari pejabat itu atau
yang lain itu perlu bantuan kita, yang mau nggak mau kita harus ke sana. Itulah bedanya. Itu tidak sukanya, tapi kan itu yang tadi saya bilang, dukungan kesehatan itu salah satunya. Kita harus tolong, tetap itu salah satunya. Terus kalau misalkan apa-apa itu justru kita tuh harus dituntut apa ya, fokus kita itu harus tetap. Jadi kita tidak bisa dibilang apa ya, sedikit gimana ya bahasa umumnya, ele-ele. Kita kebanyakan bengong gitu kayak gitu. Kamu kayak mikirin apa sih? Kamu kayak nggak punya perencanaan ya. Justru yang harus dituntut itu kalau tenaga kesehatan, kalau udah levelnya udah di atas, ya kalian harus bisa menyampaikan, kalian perencanaan itu harus benar-benar pas gitu. Kamu tuh setelah ini mau buat apa dengan kegiatan ini, target yang mau kamu ambil itu apa gitu. Nah itu bedanya yang harus saya kasih gambaran, dan itu harus kita pikirkan jauh-jauh hari atau sehari sebelum kita membuat perencanaan untuk besok, itu harus itu mungkin ya. Terus untuk yang kalau misalkan yang enaknya nih, kalau menurut saya sih enak semua. Kalau udah kerja itu enak semua. Saya mau ceritain dulu ya. Saya mau cerita dulu kalau mungkin adik-adik yang belum kerja ya, supaya mungkin ada yang setengah-setengah kayak Risa dulu nggak mau jadi ini ya. Jadi perawat itu enak. Yang harus kalian yang harus kalian pikirkan, apalagi sudah masuk ke dunia keperawatan gitu, meskipun masih kuliah, yang harus kalian pikirkan ada yang pertama, biar memotivasi ini. Yang pertama itu kalian itu harus sudah bersyukur kalian itu bisa kuliah loh, bisa kuliah dibiayain sama orang tua, kayak alhamdulillah orang tuanya masih ada. Tuh. Nah dengan bersyukur itu nanti akan muncul diharapkan, oh iya ya saya udah bersyukur, kenapa nggak saya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Yang akhirnya nanti kalian akan mencari ilmu, nanti kayak seperti ini dia kayak riset, wah saya akan kalau bisa ilmu di dunia ini saya keruk semua gitu, saya masukkan ke otak semua, mungkin peribahasanya seperti itu ya. Nah terus nanti yang akan kalian rasakan itu pada saat di dunia ini, saya cerita sebelum saya masuk tentara dulu ya, supaya memotivasi. Nah, boleh Kang, boleh. Enaknya itu kalau kita nanti, kamu kalau sudah merasakan kamu pegang satu pasien, pada saat pasien itu datang ke ruanganmu, sampai kamu melakukan perawatan tiap hari, ketemu sama yang kamu rawat itu namanya sampai hafal, julukannya, orang mana, terus dengan keluarganya apa, nanti sampai keluarganya bilang terima kasih ya sudah dirawat setiap hari, terus pasiennya itu pas mau pulang itu bisa tersenyum, itu kepuasan tersendirimu, itu tak bisa dibayangkan, tak bisa diberi dengan apapun. Itu kepuasan tersendiri, bener. Nanti itu kamu rasakan sendiri nanti saat kamu melakukan pelayanan yang terbaik ke orang lain, itu dalam artian saya sudah bisa menjadi manusia yang sudah bermanfaat, berguna untuk orang lain. Itulah rasa syukurmu itu nanti di sana. Nah kemudian nanti setelah itu barulah, setelah ini masih saya mau di bawah terus melayani orang, nanti pasti kan grade-nya pasti pengen pindah kan, pengen lebih naik tahap lagi. Nah, kalau saya justru dibikin sulit lagi kalau cara pikir saya. Saya nikmatin dulu alur dari bawah. Dari bawah itu seperti ini, sudah syukur. Masih dibentak-bentak itu udah biasa. Itu melatih mental saya aja gitu. Itu pernah kalau perawat di ruangan itu dibentak-bentak, ini kayaknya kurang ini sama senior gini. Oh iya nggak apa-apa, melatih mental aja. Tetapkan dalam hati saya, oh iya kan saya mau jadi tentara, tenang aja. Biasa itu dibentak-bentak nanti juga terbiasa gitu. Gitu aja. Sebenarnya itu menasihati diri gitu. Nah, singkat cerita, saya begitu jadi tentara sudah saya siapkan semua, dan ya seperti ada tahu lah kalau masuk tentara itu persiapannya itu nggak bisa sebulan 2 bulan. Saya mempersiapkan itu dari saya tingkat 3 loh. Dari tingkat 3 saya sudah melatih fisik saya dan mental saya. Ya alhamdulillah gitu.
itu perjuangannya itu nggak nggak main-main gitu prosesnya itu. Nah, dan yang apa namanya yang sekarang saya syukuri itu, yang sekarang buat saya bahagia itu ya kalau kita melihat lagi ke belakang, oh iya begitu banyak prosesnya saya ini sampai berapa saya tuh 3 kali daftar itu gagal gitu. Saya awalnya coba-coba itu sama dulu waktu saya S1 itu saya coba-coba itu sebelum ke nurse itu saya daftar juga. Tujuannya apa? Supaya tahu prosesnya. Oh, prosesnya daftar tentara itu seperti ini. Nanti daftar selanjutnya kamu sudah tahu kekuranganmu. Dua kali si gagal, apalagi ini kekurangan saya. Ini oh, gitu. Itu kalau ini itu saya. Nah, terus sekarang bicara enaknya di tentara itu, ya enaknya satu, kamu punya anak buah. Kalau pangkatmu sudah perwira itu kamu punya anak buah. Tapi kamu tanggung jawab juga besar. Kayak seperti kita yang diajarkan di lab itu kan kita diajarkan tindakan yang benar, SOP-nya yang benar itu seperti apa. Nah sekarang posisinya kebalik, kamu sebagai monitoringnya, kamu yang punya surat SIPP-nya, surat izin perawat praktik, kamu yang punya legalitas buat tindakan, sedangkan anak buahmu tidak ya, otomatis kamu yang harus mengawasi mereka. Nah itu suatu kebahagiaan punya anak buah dan suatu tanggung jawab juga. Suatu tanggung jawab. Terus enaknya ya siapa sih yang orang yang nggak apa namanya, yang nggak bahagia kalian digaji oleh negara ya dengan grade kalian lah ya, yang grade-nya sudah S1 profesi gitu kan. Pasti enak kan, seperti ya sudah insya Allah lah sudah ya alhamdulillah lah sudah punya apa namanya ya, sudah bisa membahagiakan kedua orang tua ya, kita ngasih apa gitu kan ke orang lain, ke saudara, itu suatu kebahagiaan tersendiri kalau kita sudah ke lingkungan kerja itu. Dan kan juga pasti ada salah satunya nanti yang beranggapan seperti ini. Ini saya sudah kerja nih. Kalau saya sudah kerja di sana, nanti saya mau najar nih. Gaji pertama saya akan saya limpahkan ke orang tua saya dua-duanya. Pasti ada yang kayak gitu. Ada juga yang belum. Nah, pasti ada yang kayak gitu tuh. Iya. Dah, cukup. Oke. Berarti untuk sukanya itu lebih kepuasan tersendiri ya Kang, ketika pasien itu udah sembuh karena kita rawat, terus kita juga dapat ucapan terima kasih, terus bahagianya juga Akang tuh bisa punya anak buah, tapi tanggung jawabnya makin besar. Nah Akang juga sebelum masuk ke tentara kesehatan juga udah tahu gitu konsekuensinya apa aja. Jadi ketika sudah turun ke dunia kerja pun fine-fine aja gitu ya Kang? Iya, betul. Oke, kita lanjut ya ke Kang Rishad. Kang, gimana sih suka dukanya gitu? Akang mengambil profesi mengambil S2 gitu Kang, di manajemen rumah sakitnya. Mungkin ini ya suka duka saya mengelola klinik mungkin ya, lebih ke sana, soalnya saya kan kebagiannya memang bagian manajemennya. Kalau menurut saya benar kata Kang Ferry dan India, semuanya ini suka duka tuh sebenarnya saat bekerja tuh intinya itu bersyukur. Ketika kita udah bersyukur, apapun sebenarnya, mau itu duka mau suka, itu pasti kita tersenyum. Contohnya mungkin saya kebetulan kan saya mengelola klinik. Duka kalau bisa dibilang duka, saya misalkan ada pasien yang merasa pelayanan kitanya kurang baik, mereka marah, atau misalkan pasiennya telat dipanggil, mereka marah, atau misalkan ada karyawan yang saling senggol atau tidak akur. Kalau dibilang duka, itu salah satu duka ya. Mungkin saya agak sulit ketika misalkan ada karyawan, bagaimana menyatukan karyawan A dengan karyawan B biar mereka akur lagi, atau bagaimana sekarang lagi hitsnya mungkin ya tentang gizi
tentang ginjal akut di tenaga kesehatan, mungkinnya itu salah satu, ternyata ginjal akut obat ini tuh berpengaruh juga ke, mungkin khususnya di klinik saya, karena banyak beberapa pasien yang tidak mau datang ke klinik dikarenakan takut dikasih obat yang ada paracetamol yang melebihi dosis itu, yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, mungkin salah satu, kalau mau dibilang duka, itu salah satu duka. Tapi kalau misalkan kita mindsetnya kita ubah, menurut saya mindset duka dan senang itu mindsetnya harus semuanya harus senang gitu. Ketika kita mau bilang itu dukanya ketika melayani pasien yang marah-marah, coba mindsetnya kita ubah menjadi senang gitu. Kita senang berarti kita dikritik oleh pasiennya, bagaimana kita klinik kita biar lebih maju, biar lebih baik gitu. Atau sekarang gimana mindset kita ubah ketika pasien kita mulai berkurang karena isu obat ginjal menyebabkan ginjal akut itu, coba kita mindsetnya kita ubah menjadi kita tuh senang, bahwa senang berarti kita bisa mempromosikan klinik kita menjadi lebih baik. Kita bisa berpikir bagaimana nih caranya biar klinik kita terlihat aman di mata pasien, sehingga pasien-pasien mau datang lagi ke klinik. Jadi menurut saya suka duka dari ketika kita bekerja itu sesuatu mindset yang harus kita ubah, yang dari duka menjadi senang. Jadi semuanya itu tergantung kitanya. Jadi kita coba ubah mindset duka itu jadi senang. Bersyukur intinya. Itu aja. Wah, mantap. Terima kasih Kang Teteh semuanya. Mungkin dari suka duka tadi bisa diambil sama teman-teman semuanya, seperti hikmahnya kita harus bersyukur walaupun memang ada gitu ya dukanya, cuman dari saya dengar tadi sukanya lebih banyak gitu, ditambah ada penghargaan seperti pemasukan gaji yang dikit-dikit, kata Teh Nindya yang kring ada gitu Teh, Kang Ferry juga Iya. yang Jadi ada. nggak sabar nih Kang, pengen cepet-cepet turun ke dunia kerja juga. Iya, mentalnya juga sih ya Teh Arsia harus dibentuk dari sekarang gitu. Iya. Juga bisa Kayak motivasi semuanya. harus banyak planning juga nih Kang. Bener banget. Oke, mungkin sekarang kita mau minta ini deh Kang, tips kayak mencari kerja sama kesan-pesannya gitu buat adik-adik yang sedang berjuang di bangku perkuliahan gitu. Dari saya aja dulu ya. Boleh. Buat adik-adik yang sekarang ini duduk di bangku kuliah, kalau kita di bangku kuliah itu yang harus kita teruskan mindsetnya dulu. Dalam artian kita kuliah itu, setelah kuliah kita mau jadi apa? Yang pasti kita mau kerja. Nah, mau kerja. Nah, sebelum kerja itu ada suatu suatu yang harus kalian capai. Pertama itu kerja. Saya kasih gambaran dulu biar mindsetnya sama itu. Kalau mau kerja itu, kerja yang namanya kita melamar kerja ke perusahaan, kantor orang lain itu, kita harus memantaskan diri kita dulu. Kita harus memantaskan diri kita. Kamu punya apa sih? Yang datang ke sini tuh kamu melamar kerja, segimana kemampuanmu? Seperti itu. Nah, kita harus jadi pertanyaan itu dulu nanti. Kita harus tanyakan itu sambil bayangkan, oh ya, nanti pertanyaan itu kalau saya udah kerja ditanya itu gimana ya, terus saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah kembali lagi, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalau sudah kuliah di jurusan keperawatan itu, untuk melatih mental kalian itu jangan jangan ada di zona nyaman. Kalian harus terbiasa dengan pressure. Yang nggak apa-apa itu pressure waktu kalian seperti ini tuh, waktu ada di bangku kuliah itu, yang namanya kalian mencari ilmu itu bukan hanya ilmu itu kalian baca dari buku dan kalian dengarkan dari dosen, tidak. Ilmu yang paling bermanfaat itu yang lain itu ada juga yang kita belajar dari pressure itu. Kadang-kadang ada orang yang pintar apapun, kalau kena pressure dia nggak bisa mikir, otaknya nggak jalan.
Tapi ada juga orang yang biasa aja bodoh, dalam artian bodoh apa ya, ya bodoh lah gitu. Terus dia kena pressure, tapi otaknya masih bisa jalan, masih bisa menjawab dengan logis. Ada itu banyak. Nah, kalian harus kembali lagi, kalian tidak usah apa namanya, tidak usah mengenakan diri saat kuliah itu. Wah, saya pengennya hedon terus lah, kemana mumpung lagi di Cimahi, dekat kemana. Tidak usah. Kalau mau kalian jadi yang baik itu, kalau nantinya kerjanya itu nggak mau apa namanya, kalau dianggap remeh sama orang, ya salah satunya itu kalian harus jangan buat diri kalian nyaman dulu. Kalau saat kuliah itu kalian ya di pressure, terus banyak waktu terbuang karena pelajarannya. Nggak apa-apa, justru bukan waktu terbuang, itu justru waktu yang bermanfaat. Ya harusnya waktumu itu saat kuliah ya digunakannya seperti itu, mencari pengalaman, berorganisasi, kami menempatkan apa itu. Saya tuh kalau dibalikan lagi, saya itu sebenarnya tidak suka belajar seperti membaca buku gitu, nggak suka. Saya belajarnya di bangku kuliah aja, di kampus. Tapi gimana caranya, pada saat ya ditanya orang, bisa lah gitu. Bisa. Itu mental yang pertama tadi, mental yang harus kalian siapkan. Terus yang kedua, di organisasi itu jangan cuman berpikir kalau kuliah itu kalian masuk ke kampus, yang kamu masuk cuman ilmu keperawatan. Jangan. Kalau kalian mau jadi yang lebih baik, yang lebih hebat dari orang lain, gimana caranya? Kalian masuk sebagai mahasiswa keperawatan itu, nanti di belakangnya itu kalian punya keterampilan lain, seperti halnya rekan-rekan ini, dia mau berorganisasi gitu, nanti ada ilmunya tersendiri. Terus kan ada lagi UKM kan, nah kalian gabung juga. Itu lebih berguna. Waktu kita tidak ada waktu tapi digunakan untuk hal-hal demikian, daripada kita cuman duduk diam menunggu kuliah, pulang gitu kan. Nah, itu lebih kalian berguna. Itu nanti kerasanya itu pada saat kalian nanti udah kuliah. Nanti udah kuliah itu, nanti kalian pasti bertanya sama diri saya, oh iya, saya 4 tahun kuliah S1 keperawatan, saya sudah bisa apa saja ini kan, apa saja pengalaman yang sudah saya dapatkan dari sana. Kalau kalian ditanya nanti sama orang lain masalah keperawatan, kalian nggak tahu itu, menyesalnya itu kalau saya ya. Bukan menyesal lagi, biaya yang sudah sekian banyak dikeluarkan, waktu yang begitu banyak terbuang itu, masa kalian nggak bisa apa-apa gitu. Itu yang harus ditanamkan. Terus yang ketiga itu perbanyak relasi kita itu di dunia perkuliahan itu sangat bisa terbuka. Karena apa? Karena dunia mahasiswa itu kan banyak kampusnya. Nanti kalian cari jejaring. Kalau saya dulu pernah jadi humas juga di Hima. Se-Bandung Raya itu sudah saya putarin semua. Sudah saya putarin dimanapun orangnya, saya ajak ketemuan nih. Iya, tujuannya apa? Oh ya, kalau nanti saya main ke sini ada teman saya di sini. Kalau nanti saya main ke sini ada teman saya di sini. Itu aja dulu motivasinya. Ya relasi itu banyak. Tapi kan nanti relasi itu bukan sekedar kalian saat kuliah aja. Nanti setelah kuliah itu lihat yang jadi relasimu itu seperti apa. Mungkin saja dia bisa jadi atasanmu atau partner join kerja, nah seperti itu. Nanti tuh enak kalau kita terbiasa membangun relasi, terus ngobrol sama orang tuh. Nah itu. Terus yang keempat, yang terakhir itu dari saya itu, jadi perawat itu skill komunikasinya harus bagus. Skill komunikasi itu harus bagus. Jangan kita ngomong tuh kayak gimana, terbata-bata, gitu, kayak nggak yakin ya. Kalau dari perawat itu kan kita mau caring kepada orang itu dengan cara kita itu bisa loh menyembuhkan orang itu dengan cara mengubah mindsetnya itu. Bapak itu sebenarnya ya gini-gini, pola pikirnya itu kayak Risa tadi bilang. Iya,
kalau kita percaya, kalau kita sudah mempunyai teknik komunikasi yang bagus, kita yakin lah dengan yang kita omongkan itu ke orang lain itu nyampe. Orang lain itu nanti pasti percaya, oh iya ya, mungkin saya tuh sakit itu bukan karena misalkan diguna-guna apa-apa, karena saya lelah aja ini. Karena kan ada juga. Tapi kita teknik menyampaikannya itu harus yakin. Kalau kita yakin dengan ucapan kita sendiri, terus enak membawanya ke orang lain itu, enak. Itu tuh yang harus penting dikuasai oleh seorang perawat tuh, teknik komunikasi yang baik. Kan ada juga kok belajar teknik komunikasi terapeutik kan? Iya, ada Kang. Komter. Iya kan? Oke. Itu aja mungkin 4 poin dari saya. Oke. Semoga bisa dipedomani. Mudah-mudahan ya insya Allah berguna untuk adik-adik sekalian yang mungkin sekarang lagi di bangku perkuliahan gitu kan. Silakan yang lain. Oke, siap. Terima kasih Kang Ferry atas 4 tipsnya ya, yang berguna banget nih buat kita ke depannya. Lanjut ke Kang Icat. Boleh deh, silakan Kang, tipsnya nih buat adik-adik yang lagi nonton. Tips dari saya sih sebenarnya nikmatin ya, ketika kalian di kuliah itu nikmatin waktu kalian, detik kalian, menit kalian, hari kalian, minggu kalian saat perkuliahan itu tuh nikmatin gitu. Nggak akan ada yang sia-sia yang kalian jalani itu. Bener kata Teh Ebi, dia pelatihan ini dikiranya nggak akan bermanfaat, ternyata di suatu saat akan bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang nanti memang kan tujuan kita semuanya bekerja, tetapi ketika kita kuliah kita nggak tahu nih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kemudian kita tuh bakal di mana gitu. Apakah telah meninggal atau kita bekerja di mana, kita kan nggak tahu ya. Jadi semua waktu yang kalian punya saat ini kalian nikmatin, resapi gitu, kasih semua yang kalian lewati itu dengan performa kalian yang paling terbaik gitu. Entah itu kalian nanti kalian lagi skripsi, jalanin gitu, walaupun misalkan capek ini gitu, ya udah jalanin aja, semuanya pasti akan bermanfaat suatu saat nanti gitu. Ya gitu mungkin buat teman-teman, ya itu aja. Terima kasih Kang Icat. Lanjut, Teh Nindya, Teh Ebi. Baik, terima kasih untuk tipsnya. Sudah dijelaskan tadi sama Kang Ferry. Yang pasti ketika kita lulus dapat STR, itu peluang banyak banget. Tinggal kita yang menentukan, kita yang milih mau seperti mengikuti jejaknya Kang Ferry, mengikuti jejaknya Kang Rishad, atau mau kerja di perusahaan, atau mau kerja di rumah sakit. Mungkin kalau misalkan mau kerja di rumah sakit, kita juga harus menentukan nih, maukah kerja di poli, di unit poli, di rawat inap, ICU, atau ruang OK atau IGD. Jadi setidaknya ketika kita mau udah menentukan nih, kayaknya saya mau di rumah sakit, berarti kita harus punya minimal tuh kayak sertifikat. Mungkin kalau di perawat itu ada BTCLS ya, minimal kita punya sertifikat itu. Setelah itu kita mau menentukan nih, sepertinya saya mau di IGD, berarti kita harus pelatihan lagi ACLS. Terus kalau misalnya kita mau di ICU, berarti kita harus punya pelatihan lagi di ICU dasar. Begitupun dengan OK ataupun ranap. Karena penilaian ketika kita mau ngelamar kerja tuh kan pasti HRD tuh menilai kita punya kompetensi apa nih, kita mau request di ruangan mana nih gitu, kita mampu nggak kalau di unit ini gitu. Terus paling itu aja sih kalau misalkan memilih untuk di rumah sakit, itu aja. Jadi perbanyak ikut pelatihan, terus kayak misalkan kalau ada seminar kita ikut juga, itu akan menjadi poin plus juga. Betul ya Kang Rishad? Pasti ada penilaian plusnya ketika kita mau, jadi jangan sampai nanti ditanya sama HRD mau di unit mana nih, saya mau di OK, padahal kita nggak punya sertifikat OK, kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi tetap kita harus punya basic
Kita punya juga sertifikat yang benar-benar diakui kalau kita tuh perawat OKA gitu. Kita tuh perawat ICU, kita tuh perawat IGD, kita tuh perawat ranap, dan kita tuh perawat poli. Begitu. Oke. Nice. Oke, siap. Udah banyak ya tipsnya dari Akang Teteh. Salah satunya kita harus nikmatin nih masa-masa perkuliahan karena tidak ada ilmu yang tidak berguna gitu. Mungkin belum terasa gitu saat ini, tapi untuk 1 tahun 2 tahun ke depan akan terasa gitu gunanya. Terus saat kuliah pun kita harus banyak mempersiapkan gitu, serta udah menentukan nih pilihan kita ke depannya mau ke arah mana, dan dipersiapkan juga dari sekarang kayak ikut pelatihan, seminar kayak gitu, agar punya poin plus juga ketika kita mau turun ke dunia kerja. Terus satu lagi katanya banyak relasi agar mindset kita lebih terbuka dan peluang kerja juga kita lebih banyak gitu dari rekan-rekan kita yang sebelumnya. Bener banget Arsi. Kita udah di ujung acara, cuman nih ngeganjel pengen tahu nih Akang Teh semuanya, kira-kira kisaran gaji yang sekarang udah udah masuk dunia kerja nih, udah kayak di profesinya masing-masing, itu bisa di-spill gak sih Akang Teh semuanya? Kayak supaya motivasi adik-adik tingkat, teman-teman Wira dan lainnya gitu, supaya kayak jadi ini bergairah juga gitu gajinya gitu. Bisa nggak Teh? Boleh nggak gitu? Kalau misalnya nggak pun ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pengen di-spill. Dari Teh Nindya dulu deh, dari Teh Ebi. Dari RSPP dulu deh. Gede itu gajinya. Benar. Ebi. Dengeran nggak Teh Ebi? Boleh diulangi lagi? Ini kalau misalnya boleh gitu ya, mau minta di-spill gitu gaji Teh Ebi selama di RS Pertamina Pusat itu, supaya memotivasi Teh Ebi ya. Untuk gaji saya tidak bisa spill secara rinci dan jelas, tapi yang pasti UMR lebih itu sih. Oke, UMR lebih Kang. UMR. Kang Ferry bagaimana Kang Ferry? Banyak tunjangannya ya? Ya, di RSPP banyak tunjangannya kan? Iya, alhamdulillah Kang. Ya, begitu pun dengan Akang kayaknya ya Kang. Udah dijamin itu sampai tua Kang. Kalau dari Kang Ferry, gimana Kang Ferry, kisaran berapa nih? Ya, saya kasih tahu ya. Kalau saat kalian sudah keluar pendidikan dari Magelang selama 7 bulan itu, kalian tuh dulu saya terima sekitar 7 juta ya. 0 tahun itu, 0 tahun. Itu 0 tahun. Sekarang saya sudah masa dinasnya udah hampir 3 tahun. Terus saya di perbatasan, ada tunjangan perbatasan juga. Ada tunjangan anak istri. Sekarang kalau dihitung-hitung berapa ya? 10 lebih. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Wira katanya Kang. Wira mau tentara katanya Kang. Ya, tapi harus ini dulu. Tapi kalau mau dapat tunjangan perbatasan, kayak saya dinasnya harus di perbatasan. Jauh kayak Icat di Natuna, Oke, terima kasih Kang Ferry. Nah, ini ke HRD kita, Kang Icat. Gimana Kang Icat? Sebenarnya kalau saya sendiri, karena kliniknya milik sendiri, ya mungkin milik keluarga sendiri, ya alhamdulillah pastinya kan mau sedikit mau besar, karena punya sendiri, karena punya sendiri itu jadi punya kepuasan tersendiri mungkin ya. Kalau dilihat gaji apakah lebih gede di sana, lebih gede di sini, itu kan nggak akan habisnya ya. Tapi mungkin saya sendiri mempunyai kepuasan sendiri ketika saya mengelolanya sendiri. Ya lebih. Ada lah ya Kang ya. Siap. Oke, terima kasih. Ada lah Kang. Terima kasih Akang Teteh semuanya. Dari TRC ada tambahan nggak sebelumnya? Udah cukup. Oke, cukup. Udah terspill. Terima kasih.
Terima kasih banyak pada Kang Icat, Tebi, Teten India, Kang Ferry. Oh ya, BTW mereka semua ini alumni himpunan kita, himpunan IKP, gitu ya. Tentunya perbincangan kita tadi banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman Wira, teman-teman Arsi, dan adik-adik tingkat kita ya, Sia. Ya, betul Kang. Kebetulan nih kemarin kita habis menyelenggarakan kegiatan himpunan namanya webinar keperawatan nasional. Nah, membahas tentang prospek kerja juga salah satunya, dan alhamdulillahnya nih hari ini ilmu kita bertambah lagi selain dari kegiatan kemarin, yaitu dengan berbicara dengan 3 narasumber kita serta pengalaman-pengalaman yang hebatnya juga. Semoga akan terus semua sukses dan melancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Ya, mungkin dari kita juga terima kasih buat himpunan udah menjalani kegiatan kayak gini mungkin ya. Mungkin pesannya sedikit lagi. Mungkin entah kalian teman-teman nanti mau memilih jalur jadi tentara, jadi perawat di rumah sakit, atau mengelola, atau dimanapun, ketika itu pilihan kalian jangan menyesal saat sudah berada di sana. Hikmat ya. Nah, untuk booster-booster di rumah, jangan lupa untuk tonton terus podcast Kitalk yang diselenggarakan oleh Himpunan dan KMJ Ilmu Keperawatan S1. Stay tune terus di channel YouTube Himpunan yaitu HMKMJ IKP. Tetap semangat dalam membuat karya-karya selanjutnya. Jangan lupa follow, comment, and subscribe. Sampai bertemu di next episode selanjutnya, belajar semua. Bye-bye. Oke. Bye-bye. Terima kasih Akang Tete.